Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali mencoba menyapa Mas Iqbal dari Perludem. Mas Iqbal, ini mungkin pertanyaan yang berkali-kali ya, tetapi kemudian kan ada pemahaman di masyarakat bahwa ketika politik uang itu terjadi ya tidak apa-apa, diambil saja uangnya, dipilih sesuai dengan apa yang Anda pilih ya, sesuai dengan hati, tidak perlu mengikuti dengan apa yang diperintahkan oleh pemberi. Nah, mengapa kemudian kita harus terus-menerus mengingatkan publik bahwa politik uang ini merusak dan politik uang ini harus dihilangkan dalam praktek demokrasi kita? Baik Mbak, kami ya dari Perludem cukup banyak mengkritik gitu ya ungkapan bahwa ketika mendapatkan tawaran uang ya menjelang pemilihan gitu ya, kan seringkali pejabat publik bilang ya sudah ambil aja uangnya, tapi jangan pilih orangnya gitu. Iya. Jujur kami cukup mengkritik hal tersebut Mbak, karena hal ini justru membiasakan gitu ya bagaimana budaya koruptif dan budaya sogokan itu ya, masyarakat mau aja gitu dibeli suaranya dan sebagainya. Meskipun mereka bisa jadi tidak memilih dan sebagainya, tapi kan tidak pernah ada patokan setelah mereka menerima uang apakah mereka melihat atau enggak gitu. Yang ada justru masyarakat membandingkan uang yang sudah mereka dapatkan. Calon mana nih yang paling banyak? Iya. Nah, artinya kan ini bagi kami ini adalah kebiasaan yang dibiasakan secara buruk dan dipelihara gitu ya oleh ungkapan-ungkapan publik. Atau bisa jadi ungkapan ini adalah ungkapan yang cukup pesimis ya terhadap tindakan politik uang. Namun dari kami lebih mendorong bahwa berbicara politik uang maka harusnya kita punya ketegasan gitu ya, punya ketegasan sikap dan punya sikap yang jelas terhadap hal tersebut. Jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Iya. Ketika kita menemukan calon yang sudah memberikan tawaran politik uang, kita harus blacklist orang tersebut. Sederhana saja, karena politik uang ya selain itu menyangkut dengan masalah perangkat hukum, kemudian masalah penindakan, kemudian menyalahi aturan, kita juga bisa melihat bahwa politik uang adalah bagian dari permasalahan secara budaya yang lebih spesifik, dia adalah bagian dari permasalahan yang menyangkut norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Ketika masyarakat itu sudah membiasakan norma dan etika yang salah ini, maka jangan kaget gitu ya ketika besok atau lusa kita akan menemukan bagaimana peningkatan penerimaan masyarakat terhadap politik uang itu akan semakin tinggi lagi dan lagi. Iya. Gitu ya. Yang kami cukup mengkritik hal tersebut sebetulnya. Oke, baik. Saya ingin mengambil contoh apa yang terjadi di Jakarta. Mungkin Mas Iqbal juga mengamati sejak kemarin atau tadi malam ada gerakan Jaga Jakarta di sosial media yang hampir sama mungkin seperti Garuda Biru yang kita saksikan ketika peringatan darurat putusan MK pada waktu itu. Ini upaya warga Jakarta untuk menolak politik uang. Jadi ada perintah untuk memvideokan wajah pelaku, disebutkan lokasi kejadian, kemudian waktu kejadian, hari, jam, dan tanggal. Ini tampaknya untuk memenuhi kriteria Bawaslu ketika melapor ya. Kemudian ada hotline centernya dan ada hadiah 3 juta rupiah untuk siapapun yang bisa melaporkan dengan format seperti ini. Menurut Anda efektif tidak cara-cara seperti ini? Kalau efektif atau enggak kita belum bisa melihat ya Mbak, karena memang kita belum melihat hasil temuan nantinya ya. Cuma memang kami pikir inisiatif itu menarik ya. Sebab gini Mbak, di pilkada ini ada menunjukkan penurunan gitu ya gerakan anti politik uang yang terjadi di pemilihan gitu ya. Kalau misalkan sebelumnya kan kita melihat secara persentase misalkan ada sekitar 9,8 atau 8,9, saya sedikit lupa. Tapi sekarang menurun sampai di angka menurun sampai 9%, 0,9% gitu ya gerakan jaga politik uang gitu. Artinya kami pikir ini perlu dimunculkan semakin banyak gitu ya kemunculan daripada inisiatif menjaga hal tersebut. Karena kalau misalnya kita lihat dalam track recordnya gitu ya, masyarakat memang masih punya optimis ya, masih punya rasa optimis dalam mengawal pemilihan secara baik, jujur dan adil. Kita ambil contoh misalnya di 2019 daripada laporan yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu gitu ya. Kita bisa melihat justru lebih banyak laporan yang kemudian keluar dari masyarakat. Itu kan membuktikan bahwa kita masih punya potensi gitu ya. Kita masih sangat-sangat punya potensi yang tinggi untuk bisa mengawal ini. Meskipun memang kalau dikatakan apakah kita mampu memberantas semua politik uang, kami cukup belum yakin untuk itu. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir tindakan gila ini terjadi gitu ya.
Baik, iya cukup membuat takut lah ya orang-orang atau cukup membuat was-was orang-orang yang ingin melakukan politik uang ketika ada seruan untuk divideokan dan dilaporkan paling tidak ke media sosial ya Mas Iqbal ya. Ya. Ya, saya pindah ke Pak Erlangga. Pak Erlangga, kalau menurut Anda seperti apa? Ini kan adalah upaya-upaya yang coba dilakukan oleh masyarakat secara independen ya. Kemudian mungkin juga ekspresi dari putusasaan ketika melapor ke Bawaslu karena kemudian tidak ada tindakan. Tapi menurut Anda seperti apa gerakan-gerakan seperti ini? Iya, kesadaran seperti ini penting gitu loh, karena untuk kita bisa merawat demokrasi itu memang dibutuhkan partisipasi politik yang tinggi untuk menjaga dan merawat dari berbagai macam bentuk-bentuk korupsi politik yang muncul. Nah, dalam konteks ini adalah upaya-upaya tersebut mengawal misalnya di tiap-tiap lokasi, tiap-tiap wilayah agar tidak kemudian terpengaruh oleh politik uang, itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Dan juga tadi saya mau menambahkan penting juga bahwa kita sudah melampaui tentang ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Karena kenapa? Karena kondisi seperti itu tidak akan pernah merubah kultur. Bagaimanapun kalau metode seperti itu yang didorong, tetap semua kekuatan politik mereka yang maju itu akan tetap menggunakan logistik pilihan dan tidak ada alternatif-alternatif yang lain yang diberikan. Apalagi kalau kita lihat dalam proses pertarungan politik yang penuh uang, sebagian besar itu yang digunakan duit panas. Iya. Jadi duit panas, duit yang dalam konteks pertarungan politik yang berbasis pada uang seperti itu, hampir tidak mungkin menggunakan uang pribadi dari calonnya untuk kemudian dipertaruhkan dalam proses politik pilkada. Maka yang mungkin adalah menggunakan uang yang berasal dari sumber daya negara atau uang yang kemudian digunakan sebagai alat transaksi politik penguasa-pengusaha gitu. Nah, disitulah kenapa upaya untuk melawan politik uang itu juga harus dibendung mulai dari hulu sampai hilir. Yang tadi itu kan hilir kan berarti kan. Untuk penyebaran yang hulunya juga harus dibendung gitu. Nah, di sini saya pikir bahwa saat ini rakyat Indonesia sudah juga pelan-pelan itu mengalami kemuakan terhadap kondisi yang ada gitu. Dalam artian mulai dari kayak misalnya sambutan dari rakyat misalnya kalangan muda yang pada awal ketika terkait sebelum keputusan MK itu kan muncul dengan antusias. Itu kan sebetulnya bentuk dari protes dari masyarakat bahwa ini tatanan politik kita yang berbasis republik dan demokrasi ini jangan dirubah jadi kerajaan gitu loh. Dan pelan-pelan kesadaran itu mulai muncul. Gitu kan. Mulai dari itu sampai kemudian saat ini misalnya pilkada. Saya pikir dorongan-dorongan seperti ini harus diperkuat gitu kan. Baik. Karena sebetulnya gimana? Pak Erlangga, kalau kemudian kita sedikit menyinggung tadi karena saya sudah tanyakan ini ke Mas Iqbal, tapi belajar dari apa yang terjadi di Bengkulu, Pak Erlangga, bagaimana seorang gubernur petahana kemudian tertangkap tangan, ada uang 7 miliar yang kemudian itu dikatakan akan dibagi kepada tim ses dan kepada kelompok masyarakat tertentu. Ini kalau Anda mengamatinya, memang kalau tadi Anda mau mengatakan ini dari hulu sampai hilir ya, apakah memang sebagai seorang petahana kita bisa juga melihat bahwa ada desakan bahwa dia harus menyediakan uang sebesar itu ketika ingin menang? Ya itu kan akibat dari proses yang berjalan reguler. Ketika kemudian alat untuk memenangkan dalam pemilu misalnya itu hanya uang, maka mereka kemudian jajaran uang. Jajaran dan biasanya kemudian salah satunya kasus meskipun tidak semua bahwa petahana ini karena dia pegang akses terhadap sumber daya negara, terhadap kekuasaan sehingga kemudian mereka kemudian secara bisa dikatakan mungkin secara otomatis untuk kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan-kepentingan politik. Nah, inilah yang kemudian juga harus didorong, dikritik gitu. Di mana kemudian bahwa saya pikir politik kewargaan itu masih memiliki harapan di tengah pelemahan-pelemahan demokrasi ini untuk berusaha mengembalikan arah demokrasi. Apalagi kalau kita lihat bahwa pemerintahan baru ini bahwa mereka membutuhkan semacam legitimasi atau penerimaan dari publik tanpa kemudian menunjukkan corak demokrasi.
Iya. maka kemudian tidak akan ada penerimaan yang baik dari publik gitu. Baik, Pak Erlangga, kemudian sedikit soal penindakannya, kan memang saat ini statusnya sebagai tersangka diumumkan oleh KPU, tetapi tidak bisa dibatalkan pencalonannya. Jadi ada kemungkinan tetap dipilih dan ada kemungkinan juga menang, dan KPU mengatakan akan tetap melantik kalau kemudian dinyatakan menang. Apa komentar Anda tentang ini? Haruskah ada peraturan yang kemudian mengubah bagaimana ketika seseorang dinyatakan tersangka dan tertangkap tangan jelang pencoblosan, seharusnya memang batal saja pencalonannya, atau seperti apa menurut Anda? Ya sebetulnya kemudian harus ada tekanan politik ya dari masyarakat. Jadi kayak fenomena seperti itu kan begini, sebetulnya kan momentum pilkada itu kan adalah bagian dari hak politik kita untuk mendapatkan alternatif paslon-paslon, kandidat-kandidat yang menjadi pemimpin di mana reputasinya harus bersih. Kalau kemudian kita disodorkan dan ternyata ketangkap tangan korupsi, masih diberikan ruang tempat untuk masuk dalam kontestasi, artinya kan itu sudah pemilunya itu kemudian sudah mengingkari bersih kan. Iya. Bersih, jujur, adil itu kan teringkari kita. Nah, dorongan seperti ini harus dipastikan tuh ditekan gitu kan negara, sehingga benar-benar kita percaya. Dari sinilah kemudian kita bisa misalnya kembali mempercayai bahwa demokrasi masih bisa diperbaiki, pemerintahan berjalan dengan bersih. Kalau selalu ada excuse, selalu ada permakluman dari berbagai tindak-tindak yang buruk yang menghancurkan demokrasi, maka makin lama makin tidak percaya warga ini terhadap berjalannya kehidupan bernegara dan demokrasi kita gitu. Baik, terakhir Pak Erlangga dan juga Mas Iqbal, harus apa kalau misalnya bisa kemudian memberikan pesan ya kepada masyarakat, karena besok kita akan mencoblos, masih ada waktu malam ini dan besok pagi untuk serangan fajar mungkin dari paslon-paslon yang ingin mencoba, tetapi harus apa mereka ketika kemudian ada iming-iming tebus murah sembako, atau ada amplop, atau ada yang seperti tadi Mas Iqbal katakan janji untuk kelompok pengajian jalan-jalan kemana kalau kemudian mencoblos salah satu paslon. Apa yang harus mereka lakukan ketika tawaran itu ada? Pak Erlangga terlebih dahulu mungkin. Oke. Bagi saya itu kepada warga, kepada semua warga dan termasuk saya juga, bahwa jangan gadaikan nasib kita selama 5 tahun dengan transaksi jangka pendek. Duit uang itu 100.000 sampai 500.000 itu selesai habis dalam jangka waktu nggak lebih dari seminggu. Tapi nasib kita itu sudah selesai putus, itu udah beli putus, dan kita tidak bisa lagi melakukan proses politik dan controlling karena suara kita sudah dibeli. Nah, itu yang harus kita pikirkan tentang nasib kita sebagai warga dan kebutuhan-kebutuhan kita selama 5 tahun ke depan dengan memilih kandidat yang bersih untuk memimpin wilayah kita 5 tahun ke depan. Begitu. Baik, Mas Iqbal terakhir. Baik Mbak, mungkin senada ya dengan Pak Erlangga ya, tapi yang penting adalah posisi pemilih gitu ya, hari ini sangat penting gitu ya. Dengan kedaulatan suara pemilih itu kan nggak bisa dicapai ketika ternyata suara kita dibeli. Uang sampai 1 miliar pun kami pikir tidak akan mampu menggantikan nasib kita 5 tahun ke depan, yang artinya penting sekali untuk masyarakat memahami seberapa berharganya sih satu suara yang bisa mereka berikan ketika pemilihan. Yang kedua juga mereka perlu memahami juga gitu ya, bahwa dengan menerima serangan fajar artinya ya masyarakat harus siap untuk diganjar hukuman gitu, dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Dan penting sekali untuk bisa, ya kalau misalkan selain kita menolak, penting juga untuk kita bisa viralkan ya, karena sekarang lagi masa-masa tersebut, atau paling minimal melaporkan itu semua kepada pihak-pihak yang kredibel, pemantau dan lain sebagainya, untuk nantinya bisa kita proses dan kita lihat seberapa jauh sebetulnya hari ini praktik politik uang dan seberapa jauh harusnya ini menjadi evaluasi besar-besaran. Oke, baik. Iqbal Holidin, peneliti Perludem, dan Erlangga Pribadi, Direktur Eksekutif Lembaga Riset Politik Polbrin, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih.